Yang pertama al-kalimah, ini diulang lagi sedikit ya. Al-kalimah atau kata itu ada 3, al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu ya, karena mengulang. Nah, lalu kita mengenal i'rab ya. Jadi tujuan akhir ya, kalau bisa disebut tujuan akhir lah. Tujuan akhir belajar nahwu shorof itu adalah mengi'rab. Mengi'rab artinya apalah mengi'rab? Mengnya bahasa Indonesia, i'rabnya bahasa Arab, gabungan. Ya, i'rab itu adalah perubahan akhir ya, perubahan akhir kata yang disebabkan karena ada faktor yang menyebabkan perubahan itu. Nah, jadi tujuan akhir kita belajar nahwu dan shorof itu adalah nanti kita harus bisa mengi'rab, menentukan perubahan akhir kalimat itu. Misalnya kenapa dia dhammah, kenapa dia bentuknya kasroh, kenapa dia jar misalnya. Nah, itu perubahan atau i'rab ya menyebutnya. Jadi tujuan akhir kita itu adalah tadi mengi'rab ya, atau memberi analisa, memberi alasan ya atas apa tadi harokat atau perubahan-perubahan itu. Kita udah paham analisanya seperti apa. Nah, kalimat atau kata yang mengalami perubahan akhir itu disebut, kalau di sini kalimatnya atau katanya ya yang mengalami perubahan akhir itu nanti disebutnya mu'rab. Jadi katanya itu telah mengalami perubahan. Nah, penyebutannya mu'rab. Kalau i'rab itu apalah pekerjaannya mungkin lah. Kalau mu'rab itu nanti keadaannya, yaitu kata yang sudah mengalami perubahan di akhirnya. Nah, sedangkan kata yang tidak mengalami perubahan di akhirnya maka disebut mabni. Masih kelihatan aja kah ini Ibu? Iya, alhamdulillah. Ya, tadi sinyal saya juga. Nah, kemudian al-kalimah. Jadi kita belajarnya tentang mu'rab dan mabni ya. Penyebutannya mu'rab itu berubah, jadi kata itu berubah. Kalau mabni itu artinya katanya tidak mengalami perubahan atau tetap ya. Kemarin kan kita belajar misalnya innallaha. Nah, kadang-kadang membaca Allah itu allaha, innallaha. Nah, tapi kadang-kadang kita membacanya kul huwallahu. Nah, kadang-kadang dibaca Allah itu allaha, kadang Allahu. Nah, perubahan-perubahan itu namanya mu'rab. Ya, kalau nanti ada kata yang tidak berubah itu disebut dengan mabni. Nah, ini diulang lagi bahwasanya isim, untuk isim dia ada 2 ya. Kadang-kadang isim itu dia bisa mu'rab, kadang-kadang isim itu dia bisa mabni. Ada kata, maksudnya isim tertentu dia mu'rab, isim tertentu dia termasuk dalam mabni. Kemudian al-fi'lu. Al-fi'lu, ada yang fi'il itu mu'rab, ada juga yang mabni. Sedangkan al-harfu itu semuanya mabni. Nah, mu'rabnya isim pada apa? Ya, pada isim mufrad. Kemarin kita sudah bisa al-mutsanna. Ya, ini yang cara membuat al-mutsannanya. Kemudian jamak mudzakkar salim yang tambahannya una atau ina. Kemudian jamak muannats salim tambahannya atun. Ya. Kemudian jamak taksir, ya kemarin caranya dengan melihat ke kamus. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja lah Bula. Nah, kemudian pembagiannya, ya pembagian i'rab. Nah, i'rab itu pembagiannya ada 4. Ya, perubahan kata itu nanti ada 4 berubah, ada 4 bentuk ya. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazm. Ya, jadi cara menyebutnya rofa, nasab, jar, dan jazm.
Nah, ini sebenarnya kalau saya ini tuh tidak perlu dihafal. Misalnya isim itu bisa berubahnya dalam bentuk apa saja, rofa, nasob, atau jar. Kalau fiil itu bisa berubahnya, mu'rabnya, perubahannya dalam ada bentuknya rofa, nasob, atau jazm. Nanti lama-kelamaan kita tuh lebih baik menghafal contoh ya, daripada isim terbagi 3 i'rab, 1 rafa, 2 itu mungkin dulu kita belajar tuh seperti itu ya, bisa menyebutkan tapi kadang-kadang kita juga tidak memahami ya, tidak memahami pembagian ini apa gunanya gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kita ke contoh kasus, kita itu jadi tahu bahwasannya kenapa sih pembagiannya itu jadi ini. Nah, jadi tidak perlu dihafal ya. Pembagian i'rab untuk isim ada 3, untuk fiil ada 3. Nah, kemudian tanda-tanda i'rab. Nah, tanda-tanda i'rab nih kalau bahasa Arabnya alamatul i'rab ya. Alamatul i'rab. Nah, contohnya bukan, ini masih tandanya ya. Tandanya, nah tadi kan isim itu ada 3 ya. Jadi sebut 3 juga. Bisa rofa dengan ada tanda dhammah, kemudian nasab dengan tanda fathah, jar dengan tanda kasroh. Jadi isim mufrad itu dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Al-musanna. Nah, untuk isim musanna yang kemarin yang artinya 2, dia rofaknya dengan alif. Kan ingat ya? Ani kemarin ya. Kemudian nasabnya dia dengan ya. Aini. Mari kita baini. Nah, kemudian jarnya dia juga dengan ya. Nanti kita melihat aja perubahannya. Ini masih secara umum, ini mungkin agak ini harus dihafali kah? Kalau musanna perubahannya dengan alif ya misalnya. Nanti kita ketika praktek itu bisa langsung menilai, oh iya ini ternyata yang tadi maksudnya ya. Kalau ini apa, informasi umumnya dulu. Nah, bahwa jamak muzakkar salim itu rofaknya dengan ada tanda waw. Nah, biasanya kita muslimuna. Nah, wawnya itu muslimuna. Bisa bayangkan ya, muna itu ada wawnya. Itu adalah tanda rofaknya jamak muzakkar salim. Kemudian muslimina. Nah, itu pasti tulisan muslimina itu dalam keadaan nasab. Ya, dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya apa? Iya. Nah, juga ini sama, muslimina. Tanda jarnya misalnya minal muslimina. Nah, tanda jarnya itu dengan ya. Nanti kalau dalam contoh akan lebih mudah insya Allah. Nah, kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan jar. Nah, misalnya apa kemarin? Muslimatun. Nah, ini dhammah kan. Kalau ini misalnya min muslimatin. Nah, nanti jarnya juga dia min muslimatin. Nah, kemudian jamak taksir. Nah, itu sama dengan isim mufrad ya. Jamak taksir itu rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya itu dengan kasrah. Jadi perubahan katanya itu dalam keadaan rofa misalnya dia itu dengan dhammah, kalau isim mufrad dengan fathah, nasabnya, jarnya dengan kasrah. Nah, ini kita ke contoh akan lebih mudah insyaallah. Nah, untuk isim mufrad yang pertama ya, tanda i'rab. Jadi ujungnya, kata saya tadi lah, kita belajar nahu itu ujungnya itu harus
bisa mengi'rab. Mengi'rab ini yang jadi cita-cita orang yang belajar nahwu shorof. Jadi kalau PPT ini ya, metode ini tuh saya rasa ini pas banget ya, karena memang tujuan untuk belajar nahwu shorof itu ya memang i'rab. Jadi memang kita dari awal itu udah dikenalkan dengan mengi'rab ya, bukan dengan menghafal kaidah misalnya ya, nanti ya walaupun nanti kita bisa juga belajar menghafal kaidah. Nah, qolamun misalnya isim mufrad, contohnya qolamun. Qolamun ini ya, di dalam pembelajaran i'rab dia disebut dalam keadaan rofa dengan tanda rofanya itu domah. Di sini domatain. Nah, kita menyebutnya. Nah, nanti qolamun ini dia juga bisa dalam keadaan nasab. Kalau dia dalam keadaan nasab, maka tandanya itu menjadi fathah, menjadi qolaman. Nah, kemudian jar dia juga bisa menjadi qolamin. Nah, kitabun. Ya, rofaknya, ini bentuk rofaknya kitabun, bentuk nasabnya kitaban, bentuk jarnya nanti kitabin. Nah, al-masjidu, bentuk rofaknya dengan dhammah, kemudian al-masjida, kemudian jarnya dengan kasrah atau al-masjidi. Nah, al-babu, bentuk rofaknya, bentuk nasabnya al-baba, jarnya dengan al-babi. Ya, ada yang ditanyakan atau rasa membingungkan? Bisa bingung masih ya? Atau bisa dipahami? Lanjut aja lah. Nah, untuk isim musanna rofa'nya itu dengan alif tadi ya, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Nah, contoh rofa'nya kan udah kita belajar ya, membuat isim musanna qolamun, qolamani. Nah, ini qolamani, nah, dia bila dalam keadaan rofa. Nah, kemarin kita belajar cara membuatnya dengan dua cara. Yang kedua adalah qolamaini. Nah, jadi qolamaini itu digunakan apabila kata kolam ini, al-qolamun itu dalam keadaan nasab ya, yang isim musannanya ketika dalam keadaan nasab maka gunakan qolamaini. Atau dalam keadaan jar juga qolamaini. Nah, kitabun atau kitabani untuk isim musannanya. Dalam keadaan rofa kitabani, dalam keadaan nasab kitabaini. Nah, dalam keadaan jar juga kitabaini. Solihatani. Solihataini dan solihataini. Nah, sama ya, dalam keadaan nasab dan jar itu gunakan aini. Nah, terjawablah kemarin kenapa ada dua bentuk ya, untuk isim musanna, dua bentuk perubahan, yaitu ani dan aini.
Ternyata ani itu digunakan apabila kata itu nanti di dalam sebuah kalimat dia dalam keadaan rofa. Kalau aini, nah, apabila kata itu di dalam sebuah kalimat dia dalam keadaan nasab atau jar. Masjidani atau masjidaini. Nah, sama masjidaini. Paham lah ibu-ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung? Di bagian mananya ya? Coba memahami. Untuk yang rofa nasab sama jar itu tadi, rofa itu berarti apa ya? Iya. Yang ini, yang musanna, iya. Oh iya. Jadi yang dimaksud di akhir itu yang nggak di ujung-ujung banget lah memang. Kayak muslimun, ya muslimun. Itu dua orangnya muslimani. Memang perubahannya seperti itu. Nanti kalau jamaknya muslimuna. Jadi dia berubahnya itu juga dengan wow. Berarti kan kalau misalnya muslimuna. Nah, tadi itu dengan wow. Nah, kalau musanna itu memang berubahnya itu bukan dengan harokat berarti, tapi dengan huruf. Jadi kalau ini dia berubahnya bukan dengan harokat. Kalau mufrad, coba kita lihat. Wah, jauh ya. Kalau mufrad itu perubahannya dengan harokat. Nah, iyalah. Kalau isi mufrad perubahannya dengan harokat, kolamun. Tapi kalau ini juga kalau karena kolaman ya dia ada alifnya tambahan di belakang. Nah, kolamin ini berubahnya dia dengan harokat. Ya, dengan harokat yang berubah. Nah, ketika musanna ternyata dia perubahannya menurut tata bahasa Arabnya itu dia perubahannya kalau rofa itu dengan adanya alif. Ya, jadi bukan dengan harokat di ujung-ujungnya. Ya, memang berarti tidak semuanya yang di ujungnya. Iya, betul berarti. Ya, memang tidak. Yang pertama tadi perubahan itu bisa dengan harokat, bisa juga dengan huruf. Jadi tidak selalu ya dengan harokat nih, buktinya harokatnya ni semua ya. Karena ternyata perubahannya untuk isim musanna itu dengan huruf. Jadi nanti kita juga kalau ditanya itu tanda rofanya apa? Alif kita menyebutnya. Ya, tanda rofanya dia dalam keadaan rofa misalnya. Tanda rofanya itu dengan alif kita menyebutnya. Kalau yang isim mufrad tadi tanda rofanya dengan apa? Dengan domah. Nah, karena memang domahnya nampak ya. Karena memang kalau isim mufrad rofanya dengan domah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh. Nah, kalau isim musanna memang perubahannya dengan huruf. Iya, betul itu. Bukan di ujung. Padahal kepengennya di ujung terus lah ya semuanya. Dan kepinginnya tadi tuh mungkin pemahaman awal kita bahwasanya perubahan itu bentuknya dari harokat saja, bukan. Nah, ini ya jadi perhatian juga untuk yang lain bahwa perubahannya itu tidak semuanya dalam bentuk harokat. Walaupun kita juga menyebutnya tetap rofa. Oh, dia dalam keadaan rofa. Rofa itu kan biasanya dengan domah. Tidak, pada isim musanna rofanya itu dengan alif. Nasabnya itu biasanya kan dengan fathah. Nah, ternyata kalau pada isim musanna nasabnya itu dengan ya.
Nah, sama jarnya juga dengan ya. Itu kah tadi maksudnya? Soalnya jelas ya. Ya baguslah. Mudah-mudahan yang lain juga ini ya, dengan adanya pertanyaan tadi juga inilah terbuka wawasannya juga bagi kita. Saya juga tahu berarti di bagian mana yang perlu saya tambahkan. Nah, jadi misalnya ini ya satu contoh aja, walaupun nanti di belakang juga ada juga contohnya. Misalnya nggak usah lah. Malah menambahi pemikiran, nanti ketemulah. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Nah, ini juga ternyata perubahannya tidak di ujung. Ya, perubahannya tidak di ujung. Tapi orang selalu menyebutnya di akhir kata. Dikoreksi oleh orang Indonesia. Mantap. Soalnya itu memang banyak banget pengecualian ya. Nah, untuk jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofa itu rofanya dengan waw. Jadi kalau ditanya al muslimuna itu bentuk apa? Rofa. Rofanya dengan waw. Nah, kalau nasabnya dengan apa? Dengan ya. Nanti dia penyebutannya muslimina. Nah, misalnya innal muslimina. Nah, kalau innal muslimina, itu udah tahu, tapi sebelumnya ya inna itu amil nasab. Misalnya yang sering min, misalnya min yang artinya dari. Nah, minal muslimina. Nah, jadi harus minal muslimina, jangan minal muslimuna. Karena itu dalam keadaan rofa. Padahal karena ada huruf min, kan? Ada huruf min, maka dia harus dalam keadaan jer. Nah, mana nih mouse-nya? Kalau dalam keadaan jer, maka yang dipilih itu minal muslimina. Karena ada min tadilah. Misalnya contohnya ini bagi yang udah tahu huruf jer ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang sudah pernah belajar. Nah, jadi tanda atau alamat itu tanda ya. Alamatul i'rab, tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim. Nah, untuk rofanya, nah, waw, ya dan ya. Kalau saya sih sebenarnya dulu tuh tidak menghafal pada jamak mudzakkar salim, rofanya dengan waw, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya, enggak. Kalau saya cuma menghafal aja. Kalau al muslimuna, kalau di awal tidak ada amil apapun, tidak ada huruf apapun di depannya, pasti rofa, pasti al muslimuna. Sisanya al muslimina, ya. Kalau ada amil nasab, nanti ada amil jer, ya, ada huruf jer. Nah, jadi muslimina. Nah, tapi memang ternyata ketika kita belajar i'rab itu akan ditanya memang oleh gurunya. Tanda i'rab, tanda nasabnya apa? Iya, nah kita kata saya ternyata memang ada pelajarannya. Maksudnya ya, tapi kita maksudnya ya sekedar mengenal aja bahwa ya-nya itulah sebenarnya tanda i'rabnya. Tanda nasabnya atau tanda jernya. Jadi tadi ya misalnya minal muslimina, minas solihina. Nah, ada minnya ya, ada huruf jernya. Nah, ternyata perubahan katanya itu juga dengan huruf ya. Bukan hanya dengan baris. Bukan dengan baris. Kalau yang ini ya untuk jamak mudzakkar salim bukan dengan baris. Ya. Talibuna, talibina, talibina. Ya, satu lagi jamak taksir, jamak muannas salim lagi. Nah, jamak muannas salim rofaknya itu dengan domah solihatun. Nah, kemarin kan kita membuat. Nah, kalau dia nasab ada amil nasab, contohnya inna, biasanya kan innallaha. Nah, jadi innallaha jadi ha. Nah, kalau ini
Inna solihatin. Jadinya. Kenapa nasabnya dengan kasroh? Ya, seperti itulah untuk jamak muannas salim. Ya. Nasabnya dengan kasroh. Dengan baris, tapi barisnya malah di bawah. Dengan harokat, malah harokatnya di bawah. Jernya juga. Ya, walau jernya udahlah, udah biasa kan kita ya. Dia memang barisnya di bawah. Nah, ini yang biasanya juga kita bisa terkecoh ya. Bahwa nasab dan jernya itu baris di bawah. Atau kasroh ya kita menyebutnya. Muslimat, al-muslimatu, al-muslimati. Ya. Coba Bang, kita coba. At-tabibatu, nasabnya seperti apa? At-tabibati. Jernya at-tabibati. Nah, musafiratun. Ya, nasabnya dengan yang lain. Musafiratin. Ya, karena tidak ada alif lam. Musafir. Ya, nggak ada. Jernya dengan jadi sama nasab dengan jernya. Jadi nasab yang biasanya kita kenal nasab itu dengan tanda fathah, pada jamak muannas salim dia barisnya ke bawah. Jadi kalau sudah sering, insya Allah kita terbiasa. Nah, jamak taksir. Kutubun. Nah, kalau jamak taksir itu sama dengan isim mufrad. Jadi rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasrah. Abwabun, nasabnya abwaban, jernya apa? Abwabin, ya. Nah, al-buyutu, rofaknya, nasabnya al-buyuta, jernya al-buyuti. Ya, siapa lagi yang menjawab? Al-qulubu. Bu Saadiyah mau menjawab yang terakhir, al-qulubu. Al-qulubu, nasabnya dengan nggak ada menyimak. Ya, siapa? Bu Rabiatul. Al-qulubi. Al-quluba harusnya ini ya. Itu berarti salah nih ininya nih cetakannya. Ya, salah itu. Harusnya al-quluba, al-buyuta tadi juga. Al-quluba. Ya. Dia sama dengan isim mufrad. Nah, ini ringkasannya. Ini tidak usah dihafal sih kalau saya. Nanti kita keseringan bertemu, kita jadi ingat sendiri. Kalau isim mufrad dengan ini, ya. Atau ketika kita mengerjakan PR, kita bolak-balik ke sini bisa. Nanti saya share juga ininya, PPT-nya, tenang aja. Nah, ada contoh. Nah, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, al kafirun.
al-mu'rab, al-isim mufrad. Al-kafirun ini termasuk isim apa? Jamak mudzakkar salim, ya. Nah, kita arahkan pandangan ke sini. Jamak mudzakkar salim. Nah, ya. Nah, tanda rofaknya dengan wow. Ya, dengan wow. Nah, abiduna. Siapa nih yang mau? Ini termasuk apa? Isim apa? Siapa? Naila kah mau? Isim apa ini Naila? Hmm? Kenapa? Ya, berarti ya, jamak mudzakkar salim abiduna. Ya. Jadi ketika mengi'rab nanti kita ditanya ini apa, termasuk isim apa? Nah, isim jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya dengan wow. Nah, atau biasanya ditanya, ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan rofa, nasab, atau jar? Nah, dalam keadaan apa? Rofa. Ya, ini dalam keadaan rofa. Dan tanda rofaknya dengan wow. Nah, dalam keadaan rofa. Ini akan ditanya seperti itu ya biasanya. Nah, as-solihati. Bu Rabiatul. Siapa lagi nih orangnya tadi? Mau jawab. As-solihati termasuk yang mana? Muannats salim. Iya, jamaknya jangan ketinggalan. Jamak salim. Ya. Dalam keadaan apa ini? Nah, lihat kita pandang jamak muannats salim. Nah, dalam keadaan apa dia? Nasab, jar. Kenapa? Atau rofa? Iya, kalau nggak nasab jar ya. Karena tanda nasabnya apa? Kalau jamak muannats salim? Ditanda ya kasroh, menyebutnya kasroh. Nah, dan jarnya juga dengan kasroh. Nah, jamak muannats salim. Nah, di lingkarnya 2. Bisa ini dalam keadaan nasab, bisa ini dalam keadaan jar. Tapi nanti kita lebih jauh lagi harus memilih salah satu. Ini dalam keadaan nasab atau jar. Nah, tapi nanti harus sudah tahu posisi kata ini di dalam kalimat. As-solihat itu di dalam kalimat alladzina amanu wa amilus solihat. Itu posisinya dalam kata itu apa gitu. Nah, nanti kita sampai ke sana. Kalau sekarang kan menilainya seakan-akan dia sendirian. Ntar saya sambil mengecas. Ya. Tuh, nasab atau jar. Nanti berikutnya ya memang diputuskan dia dalam keadaan nasab kah atau jar. Ya. Dengan menilai posisi kata itu di dalam kalimat. Kalau sekarang dianggap seperti kata yang sendirian. Walaupun dia tetap dalam kalimat juga. Alam naj'alahu ainain. Nah, isim apa ini? Siapa lagi nih? Bu Saadiyah ada? Ainain. Bu Saadiyah nyimak. Menyimak aja. Boleh.
Yang lain. Iya. Ya. Bu Yuli ya berarti. Ainain isim apa? Ya, ainain. Alam naj'al lahu ainain. Nah, isim musanna, jadi kita lihat ke musanna. Kemudian dia dalam bentuk apa? Rofa, nasob, atau jer? Nah, kita lihat. Ya, bisa nasob, bisa jer. Nah, karena sama tandanya. Nah, sama-sama iya ya. Ainain. Nah, wan nazi'ati gharqa. Apa nih lagi? Naila atau Burabiatul? An-nazi'at. Isim apa ini? Jamak muannas salim, ya betul. Nah, dalam keadaan apa dia? Rofa, nasob, atau jer? Ya, bisa nasob, bisa jer. Nah, dua-duanya ya. Sifat udah jatuh. Ya. Kemudian qul huwallahu ahad. Nah, Allah isim apa? Ya? Ya, isim mufrad. Nah, tanda keadaannya rofa, nasob, atau jer? Dalam keadaan rofa. Rofanya dengan apa? Ya? Domah. Ya, tanda rofanya dengan domah. Nah, seperti ini cara penyebutannya lah. Ya, rofa, tanda rofanya dengan domah. Nah, waalaikumsalam. Kutubun. Jadi sama-sama. Kutubun. Jamak apa ini? Bu Yuli lagi. Ya, jamak taksir. Dalam keadaan apa dia? Rofa, nasob, atau jer? Dalam keadaan rofa. Tanda rofanya dengan domah. Nah, pasti yang ditanyakan tuh itu. Tuh pas banget katanya lah. Setiap orang mengi'rab akan ditanya dalam keadaan apa? Rofa. Rofanya dengan apa? Domah. Nah, itu pasti pertanyaannya itu. Pasti akan diulang-ulang pertanyaan itu. Ya. Nah, tuh. Rofa. Rofanya dengan apa? Domah. Ya. Harus seperti itu. Ini apa nih ya? Nah, tapi udah jam 9 ya. Ini mau dijadikan PR aja. PR-nya itu, coba kita pahami dulu lah bentuk PR-nya. Kalau yang ini contohnya aja ya, al-kalim. Contohnya al-qalamu itu ya. Ini musanna bukan, ini mah contoh yang biasa ya. Nah, ini kita lihat di PR-nya misalnya. Lampu-lampu ya terjemahannya, atau surujun ya. Termasuk apa? Termasuk jenisnya jamak taksir atau isim mufrad atau apa. Nah, tanda i'rabnya itu dengan apa? Dengan rofa. Tadilah pilihannya kan rofa, nasob, atau jer. Nih pilihannya ada 3. Nanti sebutkan juga tanda rofanya dengan apa. Jadi jawabannya di sini ada 2 ya. Rofa misalnya dengan apa? Domah.
Bisa jadi cara menjawabnya rofa dalam kurung domah. Nah, nanti misalnya ada yang rofa, tanda rofanya dengan alif. Nah, misalnya isim musanna tadi. Rofanya dengan alif. Ya, jadi disebutkan misalnya rofa dengan alif. Ya, atau yang ini yang dua, misalnya bisa nasab bisa jer. Tanda nasabnya atau jernya dengan apa? Dengan ya, misalnya dalam kurungnya ya. Pahamlah PR-nya. Ya, kita cobalah. Kita coba kerjakan. Oke. Mungkin itu aja dulu. Jam 9 ya. Ya ada waktu. Iya, yang PR-nya nih ya. Ini yang PR-nya yang di sini, yang di kanan. Misalnya di sini surujun, termasuk apa? Termasuk jamak taksir. Kemudian dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan rofa. Karena nih dilihat di sini, jamak taksir itu rofanya dengan domah. Nih di sini buyutun misalnya contohnya. Nah, rofanya dengan domah. Jadi ditulis di sini dia dalam keadaan rofa. Tapi nanti saya minta rofa dalam kurung dalam keadaan apa? Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah domah. Jadi dalam keadaan rofa dan tanda rofanya. Nah, misalnya yang ini, yang misalnya nih yang agak janggal misalnya. Masjidani. Ini contoh di sini aja sih. Masjidani, misalnya ada soal ya, masjidani. Itu dalam keadaan apa? Isim apa? Isim musanna. Dalam keadaan apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Alif. Nah, saya mintanya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar di sini rofa, tapi ada tanda rofanya apa? Ada tanda rofanya tadi bisa domah, bisa fathah, bisa kasro, bisa alif. Ya, pada isim musanna ternyata tanda rofa itu dengan alif. Pada jama mudzakkar tanda rofa itu dengan waw. Gitu. Nah, jadi misalnya kita sebut rofa dia dalam kurung, tanda rofanya itu adalah dengan waw. Boleh cuma wow gitu aja boleh, nggak usah tanda rofa dengan wow misalnya boleh. Asal rofa dalam kurung wow, misalnya huruf wow boleh. Ini paham lah? Ya. Yang di kanan aja, yang di kanan ini. Yang ini. Misalnya ko imaini termasuk apa? Isim apa? Yang lain kelihatan? Iya. Mungkin saya perkecil nanti bisa. Ya, yang ini. Iya. Ya mungkin itu dulu lah.